Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Latifah Dwiwahyuni, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid? Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan biji tanaman yang ditanam. Bila biji ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dirawat, maka biji itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang dimaksud dengan kodrat alam adalah pendidik hendaknya memahami bahwa kodrat alam setiap anak itu berbeda-beda, karena setiap anak itu mempunyai potensi dan keunikan masing-masing, dan mempunyai karakter sesuai konteks lokal sosial budaya di mana anak tersebut berada. Tentunya, konteks lokal sosial budaya anak-anak yang di pegunungan akan berbeda dengan perkotaan ataupun di pesisir. Yang dimaksud dengan kodrat zaman artinya cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. 3 asas yang perlu kita perhatikan adalah: yang pertama, kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan itu harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Bagaimana strategi pembelajaran yang berpihak pada murid dalam implementasi di sekolah? Yang pertama, pendidik menyadari bahwa setiap anak itu unik dan punya potensi masing-masing. Ada anak yang pintar bercerita, ada anak yang pintar berhitung, dan ada juga anak yang pintar berolahraga. Setiap pendidik
harus menghargai segala potensi yang ada pada masing-masing anak didik kita. Yang kedua, pendidik membuat rencana pembelajaran yang mengakomodasi semua potensi anak. Yang ketiga, pendidik menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Ada metode demonstrasi, bercerita, bernyanyi, bermain peran, dan sebagainya. Yang keempat, pendidik mengakomodasi gaya belajar anak. Ada anak yang tipe kinestetik, auditori, atau visual, bahkan gabungan dari ketiga gaya belajar tersebut. Yang kelima, pendidik menyediakan kegiatan dan APE yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan minat anak didik kita. Dan yang keenam, pendidik menciptakan suasana bermain belajar yang menyenangkan dan memerdekakan anak. Dengan bermain yang menyenangkan dan merdeka akan melejitkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Apa saja tantangan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang pertama adalah persepsi dari orang tua. Masih ada persepsi dari orang tua yang berpandangan bahwa anak pintar adalah anak yang pintar membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga seringkali menuntut para guru PAUD untuk mengajari lebih dini membaca, menulis, dan berhitung dengan sistem drill. Kalau kita kembali lagi kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu memerdekakan, biarlah anak itu berputar sesuai orbit masing-masing. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Di era milenial ini, guru tertantang untuk terus-menerus belajar dan menyajikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan pelayanan yang prima agar anak-anak tertarik dan mau bermain belajar di sekolah. Karena di era digital ini, anak-anak lebih tertarik bermain dengan gawainya dibanding dengan alat bermain edukatif yang menstimulasi potensi kodrat anak. Bagaimana solusi dari tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama adalah parenting. Parenting sekolah dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan mensinergikan antara pembelajaran di sekolah dan di rumah. Dengan parenting ini, orang tua mengetahui pembelajaran yang ada di sekolah dan menerapkan kembali di rumah. Yang kedua, pendidik melek IT. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Di era serba digital ini, pendidik harus selalu mengasah diri, belajar IT, dan mengembangkan dirinya agar bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat zamannya. Demikian paparan mengenai strategi pendidikan yang berpihak kepada murid. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.